Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu 15 Februari 2023. Sebelum kita masuk di pokok bahasan pemetaan untuk satu hari ke depan, kita akan coba untuk review yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita buat pemetaannya satu hari kemarin di hari Selasa tanggal 14 Februari ya. Kita coba lihat dulu di hari Selasa kemarin dengan mapping yang ada. Perhatikan di awal kita sudah sampaikan ada potensi market akan bergerak naik sehingga kita tempatkan posisi buy stopnya di 1858 ya, dengan targetnya di area sekitaran 1863 ya. Kemudian perhatikan ini tidak ada pergerakan turun di awal, dia langsung bergerak naik meskipun pelan ya. Tersentuh, kemudian kita belum dapat keuntungan yang lebih. Di candle berikutnya, 1 jam berikutnya tidak dapat, kemudian baru 2 jam berikutnya tersentuh target kita. Begitu tersentuh, kemudian kita lakukan evaluasi, kita lakukan analisa ulang, melihat dinamika yang ada, kemudian kita lakukan update analisa. Kita hapus yang pertama, kita berikan yang terbarunya, sehinggalah muncullah untuk yang sesi kedua atau di analisa yang kedua, di mana kita melihat ada potensi pergerakan seller ya. Di jam-jam ini sudah ada candle warna merah, kemudian mencoba bergerak naik juga berat, maka kita menempatkan posisi kecenderungan turun dulu ya, sehingga kita tempatkan sell stopnya di 1857.32 dengan target pertama berada di 1854.35, kemudian target kedua kita tempatkan 1851.63. Kita tidak menempatkan buy stop, tetapi stop loss atau batasan resiko kita tempatkan di 1862.51. Termasuk di atasnya juga kita tidak menempatkan buy stopnya, mengingat ada banyak penolakan, banyak level psikologis di atas di sebelah kiri, sehingga kita tidak menempatkan posisi buy. Kita fokus ke sell hanya saja di ujungnya, di ujung atas ya, di levelnya kita tempatkan posisi sell limit atau koreksi di sana, sehingga ketika ini tersentuh dan target sellnya tercapai, kemudian ada news jam 20.30 sempat bergerak turun yang cukup signifikan ya. Ini tentu sebelum bergerak turun target sudah tercapai, target 1 tercapai, target 2 baru tercapai setelah news jam 20.30. Kemudian berikutnya bergerak naik menyentuh limitnya, kemudian bergerak kembali turun, sehingga koreksi ini cukup signifikan. Dari selnya ada potensi sekitar 700 ya, sehingga dua-duanya kita perkirakan ada peluang dan potensi. Itu satu hari kemarin, mudah-mudahan teman-teman juga ikut di dalam mendapatkan profit ya, meskipun hanya sekitar 500 sampai 700, dan itu menjadi target harian sudah terpenuhi ya. Kemudian di berikutnya hari ini kita coba untuk melihat dan memetakan satu hari ke depan lagi ya. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan kemarin ya, pergerakannya naik turun hampir di area-area yang sama, bukaan di sini, kemudian tutupan juga di sini. Saya menyimpulkan ada pergerakan atau naik turun yang kekuatannya hampir sama, sehingga hari ini pun nanti akan berpotensi naik turun di kisaran itu ya, bahkan akan berada di kisaran ini dan di bawah ya, berada di kisaran atas dan bawah ya. Oke, berada di antara range yang atas dan bawah ini ya. Nah, dari pergerakan naik dan turun ini tentu kita bisa manfaatkan untuk buy dan sell-nya. Ada range yang cukup untuk kita nanti memanfaatkan area itu.
Apakah hari ini range-nya akan seperti yang kemarin atau lebih kecil ya? Kita coba nanti buat dua range ya. Pertama kita gunakan yang paling dekat dulu, yang paling kecil ya. Kita gunakan yang lebih pendek sebelum seperti halnya yang kemarin, kita gunakan yang lebih pendek. Ada potensi kemana? Karena sekali lagi pergerakan berada di model atau pola yang seimbang, sehingga dua-duanya punya potensi ya. Saya tidak menyebutkan ini arahnya satu arah, tapi dua-duanya punya peluang dengan melihat histori yang ada. Meskipun kalau kita lihat dari sisi kecenderungan, ini ada kecenderungan kecil ke bawah, tetapi di bawah juga banyak sekali penolakan. Di bawah ada banyak sekali penolakan di sana, bahkan di sini adalah area-area yang cukup berat untuk kembali menekan ke bawah. Sehingga ada potensi, ada kemungkinan nanti bergeraknya hanya berada di kisaran-kisaran ini saja. Kita akan coba lihat, kalaupun nanti dia bergerak naik akan mendekati level di sana ya. Oke, akan mendekati level di sana. Kalau bergerak turun akan mendekati level di sebelah kiri ya. Kita lihat dulu sebelah kiri. Ya, kita lihat di sini ada juga penolakan, ada juga level psikologis di sana, sehingga kita tempatkan untuk level-level pentingnya dulu. Oke, kemudian kita akan mencoba melihat yang sisi yang kedua ya, sisi lebih panjang lagi. Apakah ada benturan di sana? Ya, ternyata cukup jauh. Ya. Ini kalau kita lihat di sini juga banyak penolakan. Kita kembalikan ke area yang mendekati range-nya, termasuk yang di bawah. Kalau kita amati ya akan berada di area yang mendekati level psikologis juga ya di sana. Saya akan tetapkan mendekati di sini. Tidak ada tren yang cukup signifikan di sana. Hari ini berkekuatan seimbang, naik dan turunnya hampir sama di posisi bukaan dan tutupan. Nah, sekarang kita tinggal manfaatkan area-area di atas bawahnya ya, berpotensi naik dan turunnya. Kita tempatkan yang cukup berpotensi di sana. Oke, kita tempatkan di posisi buy stop dulu. Buy stop di 1857.40. Kita tempatkan buy stopnya dengan 1857.40 dengan target nanti di mendekati area di sini ya. Kira-kira berada di kisaran 500-an, atau kita tempatkan lebih mendekat, lebih di bawah ya. Oke, kita tempatkan untuk buy stopnya di 1857.40. Kemudian ini targetnya. Oke, ini targetnya di target 1 di sini. Kita tempatkan targetnya untuk buy-nya, kemudian di puncaknya kita menempatkan posisi koreksi agak di bawah biar banyak sentuhan di sana.
kita menempatkan koreksi dengan sell limit di sini 1869.41 ya, koreksi kita tempatkan di 1869.41. Sementara di sisi bawah kita menempatkan sell stopnya di 1852.34. nanti kita targetkan di kisaran terlalu jauh ya. Kita targetkan di 1848 ya. Ini targetnya di 1848.12. Ini targetnya untuk sale-nya. Kemudian target yang berikutnya bukan target ya, kita tempatkan untuk target di kedua ya. Target kedua kita tempatkan di sini. Ini target yang kedua dari selnya. Ini target yang kedua, silahkan nanti dipilih ketika target 1 sudah cukup. Oke, kita close di sana. Sementara di 1835 kita menempatkan koreksinya dengan buy limit 1835.54. Koreksi kita tempatkan di 1835.34. Di area ini kita lihat nanti bagaimana kecenderungan. Kalau dia lebih cenderung kuat dan tidak ada tanda-tanda berbalik, ada kemungkinan masih akan bergerak turun hingga 1823, sehingga di area ini kita bisa menempatkan buy limit berikutnya untuk area reversalnya di 1823.27. Sekali lagi ini hanya sebatas rambu-rambu saja. Nanti selebihnya silakan disesuaikan dengan style masing-masing dan silakan diuji, dipraktekkan ke depan. Yang kita lakukan hanyalah menggunakan trading harian, di mana trading harian dibatasi maksimal sampai jam 12 malam. Kemudian nanti di perkembangan berikutnya seperti hanya satu hari kemarin, dinamika selalu kita amati, selalu kita perhatikan, evaluasi dan reanalisa selalu kita lakukan untuk melihat update harganya, dan nanti kita akan update berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit yang bisa kita sampaikan, seperti halnya yang sebelumnya, bisa teman-teman juga melihat bagaimana potensi dan peluang yang ada. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Duara.